pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita, bila hati kita tidak melekat kepada Tuhan, hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, begitu mudahnya kita balik kanan dan berbalik arah dari mengikut Yesus. Mari kita dengar firman Tuhan dengan baik, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan tidak melakukan kecerobohan yang sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Amin. Saya sebenarnya sedih menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi inilah membuka kedoknya. Ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, ketika Lot melihat Sodom itu seperti taman Tuhan katanya. Pada waktu itu kita tidak tahu siapa yang mempengaruhi dia. Ternyata istrinya. Istri Lot lah yang melihat Sodom sebagai taman Tuhan.
Tetapi ayat berikutnya kemudian mengatakan bahwa sesudah Lot memilih, kemudian ternyata apa? Orang Sodom itu sangat jahat. Alkitab yang menuliskannya begitu, bukan saya yang mengarangnya. Kemudian di sini kelihatan sekali. Sudah ingat dalam pasal 14 ketika mereka ditawan oleh musuh, ketika musuh menyerang Sodom, Gomora dan tempat-tempat sekitarnya dan mereka kalah, kemudian Lot dan seluruh keluarganya ditawan oleh musuh sampai jauh ke utara. Tapi Abraham mendengar cerita itu, kemudian segera mengerahkan 318 orang satpam ternaknya untuk pergi mengejar musuh. 380 orang lawan 80.000 orang. Tapi jangan lupa, itu seringkali kita berpikir satpam ternak, ada apa dengan mereka? Oh, itu sudah biasa menyembelih apa? Menyembelih sapi. Ya. Jadi mereka itu tidak pernah takut lihat darah. Oleh karena itu mereka melawan musuh dan akhirnya apa? Mereka menang. Dan seluruh keluarga Lot, kata firman Tuhan, istri dan anak-anaknya semua dibawa balik. Kalau saya akan buat begini. Seluruh keluarga Lot itu saya akan seperti yang saya katakan seperti ini. Kami datang sujud menyembah Abraham, katakan Om, katakan begitu kan, dia akan menantu. Om, kami nyesal pisah dengan Om. Sekarang apapun yang terjadi disuruh jadi kuli juga kami mau, supaya hidup kami aman. Kenapa? Fakta. Sodom tinggal di tempat kota yang berkubu. Terus kemudian Abraham tinggal di ternak. Tinggal di kemah ternaknya. Coba sudah bayangkan. Pisau atau parang atau samurai yang dipakai oleh musuh, seret begitu saja sudah. Itu goyak itu kemahnya. Tetapi Tuhan melindungi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, biarpun engkau hidup sederhana apa adanya, kalau engkau dilindungi oleh Tuhan, engkau tidak pernah ditipu orang, engkau tidak pernah dikibulin orang, ditelikung orang, saudara sekalian. Maka berlindunglah pada kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini lihat, mari saya ajak kita baca lagi. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai di luar, berkatalah seorang, larilah, selamatlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Apa katanya? Oke, mereka berlari kan? Jaraknya mungkinlah mereka sudah, kalau orang jalan biasanya saya sudah ukur jalan kaki dengan jalan agak cepat begitu, itu 4,5 kilometer bisa kita tempuh dalam waktu 1 jam. Nah, tetapi kalau kita berlari mungkin itu dia sudah lari sampai 10 kilometer 1 jam. Baru 1 jam, saudara sekalian. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Malaikat katakan apa? Janganlah menoleh ke belakang. Kata-kata yang sangat jelas. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kenapa tiang garam, saudara sekalian? Itu memang di situ laut garam kan, laut mati. Tetapi tiang garam maksudnya turunlah hujan, maka hilanglah itu patung itu, tugu itu, habis. Maksudnya apa? Hidup kita menjadi tidak berbekas sama sekali kalau kita menjadi orang yang suka menoleh ke belakang. Sudah dilarang Tuhan. Kasihan itu malaikat. Udah lagi narik tangan mereka dalam ayat 16. Kemudian
menyuruh mereka berlari. Mungkin ini sudah kecapean, kata firman Tuhan, jadi mereka sudah jalan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti dia, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kapan dia menoleh? Karena terjadi letupan-letupan yang dahsyat dari kota Sodom yang sudah dibakar oleh Tuhan. Maka dia mulai membayangkan, aduh, berlian saya berapa miliar ya harganya, emas batangan saya punya berapa miliar ya, perhiasan-perhiasan berapa miliar, semua tinggal. Maka dia menoleh ke belakang dan hidupnya hancur. Sama dengan kita, bila hati kita melekat kepada dunia ini, melekat kepada sesuatu yang berharga, melekat kepada uang, hati-hati. Jangan sampai jejak kita pun sudah hilang, tidak pernah diingat orang lagi karena kita salah melangkah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Lindungi hati kami supaya kami tidak pernah menoleh ke belakang, mengikut Engkau dengan lurus-lurus, dengan sikap hati yang tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan, dan tidak sekalipun pernah mau menoleh ke belakang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.